sama kayak seorang bayi. Sebelum dilahirkan dia nggak tahu apa-apa kan. Nah, itu misteri kayak begitu, you will see by yourself, not a theoretical. Even, sorry ya, bagaimana ceritanya jiwa itu turun, bagaimana ceritanya jiwa itu mati, prosedurnya apa aja yang akan dilewati, apa benar seperti yang dibilang di agama kita. Nanti kita line up. Kayak orang line up ngantri gitu, terus dipanggil satu-satu. Mas rambut diwut. sorotannya Papir. Terus dipanggil, kita dibawa menghadap ke hakim agung. Terus kita dikasih lihat film dari mulai kita kecil sambil kita dibilangin sanes ya. Yes, Beat Listener. Alright, kembali lagi di acara sore hari ini di Sikat Miring bersama saya Roni Mekowe. Asik. Tapi Erik. Beka. Gue kira lu udah lupa nama lo. Berarti hari ini tema kita adalah soal kematian. Sebenarnya seni. Nah, jadi mati itu ada seninya juga ya. Nah itu, gue tuh selalu kayak waktu gue tahu ya konteksnya tuh seni kematian di dalam kehidupan. Kematian aja ada seninya. Benar. Kalau itu hidup, apa ya? Kalau hidup ada seninya kan. Seni. Ya kalau hidup kan kita Mendingan lu mati. jangan gitu juga lah, lu mah nggak boleh gitu. Sadis ya. Nggak boleh sadis. Nah gitu. Jadi hari ini tuh konteksnya tuh tentang seni kematian dalam kehidupan. Waduh. Berat banget ya. Dalamnya berat. Kalau kalian gak kuat, serem juga. bisa loh sekarang izin aja. Kali kan udah takut gitu ya, takutnya udah umur udah kandown aja gitu kan, takutnya gitu. Tapi ini tema yang menarik ya. Menarik. Tapi kita akan membahas dari segi buku. Jadi beberapa narsum kita ini menuliskan buku tentang itu, ditaruh di dalam satu buku nih ya. Jadi buat beat listeners yang memang suka membaca dan suka menulis juga, ini akan jadi topik yang menarik. Ditambah lagi topiknya pun adalah sesuatu yang mungkin masih jadi perdebatan sampai kapanpun. Benar. Ya nggak sih? Karena dari segi agama, secara agama itu mencoba untuk memberikan pandangan mereka about death. Or bahkan life gitu. Life after death juga. Iya gitu. Itu gak pernah ada yang valid gitu. Gak ada itu. Gak ada kan. Jadi kita masih bertanya-tanya benarkah, validkah, karena gak ada bukti yang jelas. Adakah? Iya kan? Adakah? Iya kan. Kalau kalian para om-om ini emang selalu ngomong adakah gitu. Karena punya ini role model memang dasar. Nah kita perkenalkan lah ya para narsum kita. Dari sudut kiri ada dengan siapa nih, boleh memperkenalkan diri? Teng macam sudut kiri kan. Biar kayak gitu. Boleh memperkenalkan diri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nama saya Dola. Panggilan saya Dola. Nama asli saya Abdullah Riza Sahab. Saya salah satu penulis di sini. Dari 9 penulis. Jadi ada 2 penulis di sini. Salah satu praktisioner, bukan penulis, tapi mungkin penulis nanti di bahan berikutnya. Ya itu aja dulu ya. Langsung ini kayak mau interview kerjaan nih kita ya. Boleh tunjukin CV-nya masing-masing dan portofolio. Gua nggak bisa bercanda kayak lo, jadi itu doang modalnya. Nggak apa-apa, kita tuh bercanda karena kita memang sulit hidupnya. Jadi bawa bercanda. Oke Mbak, dengan siapa? Saya dengan Dara. Saya bukan kontributor penulis dari buku ini, tetapi memang salah satu peneliti lah dari praktisioner. Oke. Yang berpraktek mati hidup. Saklarnya on off Naik turun. Nggak pakai. Oke, Mbak Dara ya berarti ya. Praktisi berarti ya jatuhnya. Ya atau yang punya pengalaman ini maksudnya gitu ya? Iya. Di persimpangan. Hampir semua yang punya buku ini praktisioner. Wow. Jadi Anda punya satu bahan bacaan yang bukan lagi dogma, tapi orang yang memang sudah praktek. Wow. Gimana sih sudah mati? Mengalami ya? Gimana sih? Enggak, ini baru praktek nih. Baru praktek. Nah, belum mengalami.
Praktek tuh ngalamin. Ngalamin. Ada sih. Benar juga ya. Udah emosi. Iya. Maaf. Kalau Mbak dengan siapa? Nama saya Tini. Heeh. Saya salah satu kontributor penulis juga di buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup. Oke. Ya, saat ini saya jadi dosen di Trisakti, sedang menempuh S3. Ya, itulah. Nah, mengajar apa kalau boleh tahu? Akuntansi. Jauh ya dari kematian. Iya. Orang akuntansi nggak bakal mati. Karena hitung-hitungannya Pak. Iya, gitu ya. Iya, waktu mau meninggal, gue besok meninggal. Jadi gitu kan. Kayak juga ngitung itu, enggak duit orang yang kayak itu. Ngitung uang kali, ngitung uang. Maunya sih gitu, nggak usah mati, tapi harus mati kan. Iya, benar kan mati adalah memang Memang pasti. kepastian. Enggak, jadi ada pasang-pasangan. Ada lelaki, Ini Mike gua nggak dengar suara ada lo. tangan, ada Ada tangan, Ada kaki. Ada kaki. ada lelaki, ada perempuan, Nah, ada kehidupan, ada Kematian. Itu maksudnya. Ada hitam, ada putih. enggak juga, ada kuning, ada hijau, ada merah. ada beauty, ada beast. Iya. Oke. Nah ini kita mau menyambut kalian semua, selamat datang di Sikat Miring, selamat datang di Beat Makasih, Radio. makasih. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang banget kayaknya. Aku sih kayaknya. Apa ada yang terganggu dengan mereka berdua ada? Saya Oh, keluar, enggak. saya keluar. Kalau terganggu saya keluar. Kalau emang gak kuat bilang ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Oke. Yang di belakang nggak diperkenalkan? Oh, Tuh. Perkenalkan dong. Nggak bisa kayak Nggak gitu. mau. Iya kan? Kayak Bakung. Baku. Mbah Widyo ya? Mbah Widyo. Oh, Pak Papi. Papi. Oke. Pi, Rene Pi. Pi dari dinasti Oh, mana? Jongguyu wae Pi. Dari dinasti mana? Mana tahu? Genghis Khan. Oh, oke. Tuh. Mm-mm. Misalkan Papi, panggilnya Papi ya, berarti ada 2 Papi dong di sini. Papi ya? Ada Papi Papi. Erik. Papi. Ini Papi juga dipanggil di sini. Pakai papi ya. Oh, Papi. Papi. Oh, Papi. 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 Jangan lama. Halo Papi. Makasih lo udah nemenin kita juga di sini Papi. Kalau mau kita ngobrol bareng boleh ya Papi. Oke, kita itu penasaran nih, Beat Listener juga pasti penasaran ya. Sebenarnya kita akan membahas buku. Di flyer kita juga udah ngebahas tentang buku yang judulnya aja bikin banyak pertanyaannya gitu. Nah, kalau boleh diceritakan singkat, boleh siapa aja yang menjawab. Isi buku ini itu sebenarnya garis besar itu tentang apa sih? Membahas apa? Silakan. Ya. Jadi gini, hari ini kita sudah Maaf, nggak ngedehem dulu. Biasanya gede. Ngedehem Tidak dulu. usah. Biasanya ngedehem dulu 3 kali, biar lancar. Itu beda tuh. Gua nggak bisa kalau Nggak bisa. Oke. Jadi hari ini kita ngedobrak satu tradisi di mana kematian itu adalah tabu buat dibicarain. Bahkan di satu tempat, satu suku, beberapa suku itu tidak boleh membicarakan kematian. Sekarang kita membicarakan kematian dengan entengnya. Anda bisa ketawa-tawa tadi. Jadi terus kemudian kita juga ngelihat fakta yang ada, fenomena yang ada bahwa misalnya saya sama Erik datang ke teman kami yang mati, kami juga bercanda di sana. Kami seakan-akan nggak pernah mati, cuman teman kami doang yang mati. Padahal kematian itu adalah satu hal yang pasti. Nggak ada di hidup ini yang pasti. Anak kita besok ulang tahun apa enggak itu belum pasti. Belum pasti. Yang pasti kematian. Benar. Kenapa kita nggak pernah bahas kematian itu yang pasti? Kenapa kita nggak pernah persiapkan? Itu yang diminta sama Papi buat kita nulis. Oh. Jadi Papi itu yang meminta, penggagas. Tapi konteks pertama kenapa kematian nih yang bagus dibahas nih? Kenapa? Gitu. Karena ada satu quote mungkin ya bahwa semua misteri kehidupan ini terbuka pada saat kematian. Mau kemana kamu? Apa hidup kamu sudah betul bermanfaat atau tidak? Apa yang kamu alami di sana? Apa yang terjadi pada saat kematian? Nah itu hal-hal itu kita hadapi nanti dan pasti. Siapa yang mau tahu misalnya, maaf Erik 2 jam dari sekarang meninggal gitu kan.
Astagfirullahaladzim. Tapi Astagfirullah. kalau bicara tentang kematian, pandangan akan kematian kan setiap orang aja berbeda-beda. Kematian sama, hilangnya Nyawa. Nyawa. Ah, nyawa. Raga lah gitu ya. Ada nanti mungkin dibahas sama Bu Tini, dia tahu definisi kematian menurut kedokteran, menurut umum itu gimana? Coba Bu. Iya, boleh Mbak deh. Tini. Mbak Tini. Di buku itu, Mhm. di artikel yang saya tulis, Heeh. sempat menulis tentang tanatologi. Jadi tanatologi itu memang Tanatologi. ya itu membahas tentang kematian, tapi dari sisi ilmu kedokteran. Oke. Jadi berhentinya jantung, ya, jadi apa fungsi otak berhenti gitu, itu Mhm. ada beberapa kriteria. Mm-mm. Kemudian itu dijadikan kesepakatan di dalam dunia kedokteran, atau juga kalau kita pada saat melihat pasien atau teman kita gitu ya mau meninggal, ini tanda-tandanya dia mau meninggal apa sih gitu, atau ciri-ciri lah, bukan Dan tanda-tanda. ciri-cirinya itu sama Iya. setiap orang atau enggak? Enggak, Secara kedokteran. enggak, justru di artikel itu juga dituliskan. Jadi berdasarkan penelitiannya Mhm. saya, ya tentu aja dari berbagai sumber setelah saya kumpulkan, Mhm. bahwa menurut ilmu kedokteran itu ada 3 tahapan gitu. Oke, Jadi ABCD nanti silakan dilihat Ya, bukunya ya, oke. dibaca artikelnya. Nah, detailnya seperti apa. Nah, tapi pada dasarnya kalau dia dinyatakan meninggal adalah berhentinya fungsi otak. Otak ya berarti ya, bukan jantung. Ada tahapan, tapi yang terakhir adalah otak. otak. Oh, yang selalu terakhir adalah otak. Iya, Oke. Tapi saya tidak membahas dari sisi ilmu kedokteran. Betul. Karena kalau dari sisi ilmu kedokteran tentunya yang berhak menjawab adalah para dokter Para atau dokter. ahli-ahli kesehatan lain. Nah, Saya bukan dari background itu, jadi bahkan di tulisan itu pun saya hanya mengutip. Pada saat kita menulis, kita lebih mau mengacu pada pengalaman, Oke. ya, atau pandangan dari sisi pandangan lain gitu. Jadi bukan ilmu kedokteran. Gitu sih. Nah, pandangan yang diangkat itu adalah pandangan dari mana nih? Nah, jeng jeng. Bukan, yang pasti bukan dari pandangan lo. Pandangan aja ya. Nih kenapa ya? Yang terakhir berhenti itu otak. Kenapa? Soalnya kalau dia merem, Hah? dia masih lari-lari, pengen lari gitu. Terus lari. Lu kabur kan? Kabur dari mana sih? Kabur. Ya kabur ngeliat yang meninggal itu. Iya iyalah kalau kayak gitu, kalau dia bangkit lagi ya kabur Nah, dong. iya, Gue makanya. gimana sih? Oke, nah berarti pandangan yang diangkat di sini itu ini biar jelas ya. Ini secara general ya. Berarti kita itu memakai dan mengutip segala religion ya. Ini kita sepakat dulu berarti ya, gitu. Karena kan berbeda-beda. Setiap religion itu kita tahu ya bagaimana cara mereka menyingkapi kematian gitu. Itu berbeda-beda. Berarti ini secara general. ya, Jadi- atau boleh bukan religi kali ya. Bukan Jadi, religi iya, berarti, keyakinan. Iya, lebih tentang Keyakinan dan pengalaman. Yes. Oh, oke. Experience nih. Experience. betul. Jadi Oh. misalnya Anda punya KTP Kristen, Oke. KTP Hindu, Buddha, apa segala macam, Mm-mm. mati itu tetap sama. Mm-mm. Makanya kita nggak bahas religion, Mm-mm. kita nggak bahas iman, kita nggak bahas apa Iya, pekerjaan iya. Anda Iya. apa tetap mati. Kematian pokoknya. Mm-mm. Pokoknya mati adalah suatu hal yang pasti. Apapun background Anda, ya berapapun Anda dicintai sama istri Anda, tetap mati ya mati. Mm-mm. Agama Anda apa segala macam, tetap mati. Mm-mm. Nggak ada alasan buat menghindari mati. Mm-mm. Jadi di Quran ditulis mati yang kamu hindari terus menerus itu akan Akan menemuimu. menemuimu. Kamu suka apaan? Akan Jadi menemuimu. kematian itu kan universal. Iya. Ya, itulah yang mau kita. Berarti kematian Tunjukkan. yang mendatangi kita ya, bukan kita yang mendatangi kematian nih ceritanya. Kalau kita mendatangi kematian, gue lebih baik menjauh. Loh, kita kan nggak tahu, tanpa kita sadari badan kita kemana itu kan kita nggak tahu. Mungkin berangkat dari kata-katanya Mbak Beka tadi, Hah? maka dari buku inilah kita menekankan bahwa kita bisa loh mendatangi kematian semasa kita hidup. Dapatkan bukunya di toko-toko terdekat. Iya nggak sih? Bukan. Benar nggak? Berat nih guys. Ya udah lu datangin sama kematian. Coy.
Coba kalau pernah nonton Harry Potter, ada Tales of Beedle of the Bard. Di situ ada cerita soal salah satu saudara yang diceritakan itu mampu menyambut kematian dengan senyum dan tangan terbuka. Nah, maka dari itu bagaimana kita bisa menyambut kematian dengan senyum dan tangan terbuka? Penelitiannya ada di sini. Kenapa sih kematian harus selalu identik dengan kengerian? Ngerinya tuh karena apa? Karena kita nggak tahu di sana tuh ada apa. Kan tidak ada yang pasti juga. Karena dia udah meninggal, udah mati, tiba-tiba berdiri bangun. Itu yang bikin ngeri ya. Ngerinya itu kan selalu disambung dengan Susana, Pak minta sate 1000 tusuk gitu. Ya, brainwash itu tuh menjadikan kayak waduh ketemu jin korin kita nih. Wah. Aduh, Saya nggak tahu nih kenapa. Jin Korin. Duluan deh. Yang di Bali nggak ngomong-ngomong. Iya. Yang di Bali belum. Oh, belum. Udah ya? Beda time zone. Oh enggak. Dia jam sekarang udah sore jam 5 ya. Jam 5. Oh, berarti kita itu intinya bagaimana sesuatu yang pasti ini kita bisa menerimanya. Menerima dan menyambutnya dengan gegap gempita nantinya. Persiapan. Berarti berhubungan dengan kehidupan yang kita jalani. Iya, tentu. Tata cara kehidupan yang seperti apa yang membantu orang-orang bisa menyambut kematian dengan gegap gempita. Oke, gua ngerti. Gua ngerti. Gua akhirnya mengerti. Enggak, gua bisa ajarin. Gimana sih? Ngertinya lu sampai di mana? Nanti lu sisi khusus sama gue. Gua mati. Jangan gitu dong. Dia Gua ngerti. pikir gitu dengernya. Lu suka nyumpain orang lu. Gitu. Nggak boleh gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang praktisi nih, berarti praktisi itu adalah orang yang punya berpraktek atau punya pengalaman. Berarti penulis-penulis ini punya pengalaman, punya akses untuk meneliti dan mengalami penelitian yang dilakukan. Ini tuh seperti lebih ke mati suri bukan? Nah, bukan. Mungkin nanti definisinya tadi harus juga dibedah nanya satu itu. persatu ya. Apa Nanti, itu mati ya, suri, apa ya. itu kematian. Hmm. Gitu. Mungkin harus Sama-sama- dibedah sama satu-satu. jelas. Sebenarnya kalau ngomongin hidup zaman sekarang juga kita kadang suka ngerasa Mati suri. Mati matinya kayak zombie gitu. Gua ngalamin hidup kayaknya berat banget guys. Lu aja tuh ya. Berat, guys. Dia doang ya. Gimana Tapi kita curhat enggak ya. tentang gua aja apa gimana nih? Ya udah lu deh. Mumpung ada praktisinya. Iya. Mending lu mati deh. Bukan dokter tapi ya. Bukan dokter. Berarti dengan kata lain itu eksperimen ya. Lebih bisa Penelitian. dikatakan Penelitian. seperti Lebih itu. ke Betul, penelitian. Berarti betul. kayak ada film dari barat tuh ya. Apa tuh? Atau yang anak-anak muda tuh. Ingat? Barat itu Indonesia Barat apa gimana? WIB kita barat ini. Film lama tuh. Oh, yang mana? Cari dukungan. Iya, ketawa Gua dong. buka Kompas dulu apa gimana? Dari Di barat apa? Iya kan? Judulnya saya lupa, tapi itu anak muda tuh jadi Ngumpul. kedokteran gitu. Ngumpul. Jadi dia mencoba untuk eksperimen untuk ke lain apa? Dunia, Lain alam. gitu. Nah, Terus terus dia balik lagi akhirnya juga bisa balik. Time Tunnel dulu ada filmnya. Bukan time tunnel ada. Ada Saya saya lupa. pernah lupa cuman Anak-anak muda. tuh. anak-anak muda ya. Kedokteran kalau nggak salah Iya. ya. Kalau yang mungkin bisa lebih mudah diterima sama akal, tadi baru ngomongin sama tante di bawah ya. Aku Ada film, ini memang iya, aduh. ada film animasi Pixar judulnya Soul. Oh, yang itu. Iya, Soul. perjalanan kelananya kesadaran itu loh. Padahal orangnya masih ada kan, Ada. masih hidup dan secara sadar melakukan aktivitasnya. Tapi kesadarannya bisa ada di beberapa level-level. Nah, itu tuh soul mungkin ya yang bisa agak lebih Tapi masuk ke memang, tapi memang ya ada beberapa sih yang bilang kehidupan nanti tuh Iya. ya sama kehidupan kita sekarang gitu. Nah, Nah, ada yang bilang gitu. Jadi maksudnya lu nggak perlu takut untuk mati. Iya, kan gitu. Ya, maksudnya mungkin untuk membuat senang aja kali ya. Iya. Menggunakan jiwa. Satu pertanyaan ini. Ini berarti kita banyak membahas tentang kematiannya atau kehidupannya? persiapan menuju Berarti kematian. pas di kehidupan. Prepare Yes. loh. Preparing. Apakah kematian itu? Terus kemudian apa yang harus dilakukan untuk persiapan kematian? Bagaimana proses kematian? Terus kemudian apa setelah kematian itu? Dan orang-orang ini termasuk yang ini Tapi coba sesuai karena ngomongnya gitu. Malu yang itu. Hah? Ini gemes, cubit. Gue gatel juga nih. Saya ngomong kan, Karin. Halo. Halo Papi. Oke, B. Ini jadi gatel juga nih yang ngomong nih. Jadi begini nih, ini tadi agak nyimpang sedikit ya. Oke. Oke.
people always talk about that, tapi in a very different point of view than us. Jadi mereka tuh ya, kalau saya boleh golongkan, terdiri dari para scientist. Oke. Scientist itu meneliti kematian tentu dari field of study yang bisa diraih sama dia. Jadi dia hanya meneliti dari sisi fisikal. Nah, seperti tadi dibilang sama Tante Tini, kematian itu diidentifikasikan dengan digits of breath, heartbeat, blood flow, sama signal of the brain. Itu ciri. Nah, kalau kematian itself diteliti di dalam tanatologi, mereka hanya bisa bilang waktu orang mati, gejala pertama yang selalu dialami setiap orang adalah number one, out of the body experience. Itu yang mereka alami. Terus dia masuk ke dalam lorong. Di lorong itu isinya adalah ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan merasa ditinggal sendirian. Nah, nun di balik lorong hitam itu, orang selalu akan melihat a very bright light. Nah, sesungguhnya bagi kami itulah portal kematian. Jadi orang tuh cerita cuman sampai di pintu itu. Nah, tentang dunia di sebelah sana, eskatologi, mereka itu berteori. Kami pergi ke seberang. Dan itu bukan sesuatu yang absolutely new. It is a very long and classic science. Even, maaf ya, karena bukan mentang-mentang saya Katolik terus saya quote Katolik ya. Tapi kalau Saint Paul cerita I die daily means such a science is not something new. It is as long as human life. Jadi selama ada manusia, itu sains itu selalu akan digali dari era ke era. Jadi bagi orang yang tidak tahu, yaitu scientist, ya. Kemudian yang kedua theologian, sorry nih ya, para theologian itu cerita banyak tentang kematian dengan segala bumbu-bumbu, but I'm sorry to say, they never go by himself to the eschatological world. Mereka tidak pernah pergi ke seberang sana. I'm sorry to say. Same way, we have philosophers. A lot of philosophers talk about death. Same way, they never go to the eschatological world. Nah, what make us different? We talk about what we have seen. Tadi si Mas itu bilang, apa ya hidup di sebelah sana itu sama seperti kita. If I can tell you little bit about there. Sebetulnya kita tuh bukan punya tubuh satu. Tubuh kita tuh sebetulnya rangkap. Jadi kalau saya misalnya Bapak meninggal, nah terutama Bapak sing rambutnya Jangan pegang gue. Sing rambutnya diwut-diwut ini. Nanti tuh kalau meninggal di sebelah sana itu Bapak tetap menggunakan tubuh yang sama. I can still recognize you. Mas, apa kabarnya gitu. Karena tubuhnya sama, hanya bedanya material beda. Jadi materialnya itu dia bukan daging begini, but you are using astral body. Nah, astral body itu consist of dot. Lihat di komputer itu sebenarnya image itu consist of dot. Nah, tubuhnya kamu tuh like dot. Makanya kalau kamu bersinggungan sama something physical, itu nembus gini. Jadi dengan tubuh astral kita tuh sebenarnya bisa nembus kemana-mana. That's only astral body. Above it, there is still another kind of body, causal body. Itu even subtler, finer. Nah, itu bukan teori. Each and every one of you, under proper guidance, are able to go there, for sure. In our school, even
a little child possess such an experience. Jadi ini sama sekali tidak berbahaya kalau within proper guidance, proper instruction. Karena di tempat kami itu anak kecil. Anak saya latih semenjak usia 4 tahun. Cuman akibatnya ada side effect ya, karena dia jago ngiprit itu coro Jawa. Gitu. Spirit wong Jawa ki ora iso ngomong spirit dadi ngiprit. Oh iya. Ojo seru-seru dicek. Nah, Malam Jumat. ngiprit. Iya, ngiprit gitu. Nah, ngiprit itu sebetulnya nanti itu menjadi sebuah skill craftsmanship yang natural bagi kita. Gitu. Tapi karena kita tuh asing dengan itu, ya kita taunya akhirnya dunia yang ini doang. Kita nggak tahu dunia itu bukan cuman yang ini. Nah, itu for sure. It is not a theoretical aspect. It is a real realization. And each of you can do it. Tapi under proper guidance. Karena kan kamu mau bercanda sama kematian yang Rio. Iya, sebenarnya gitu. Gitu. Karena kita Tapi nggak sebetulnya tahu, enggak. kan. Harus ada yang Jadi ya, mendampingi lah itu. nah itu dia. We have so much wrong idea about death. Itu semua ya orang yang mengalami NDE, near death experience, pada saat dia kembali, mereka punya satu perasaan yang sama. I wish I will never come back again. Jadi mereka tuh justru kepingin di sebelah sana. That is what we are trying to say. That death is not as horrible as you think. No, you have absolutely wrong idea about death. Death is something very beautiful. You are going to a much better place. You are going to a much subtler, finer, better place. Wes kakean ngomong aku. Aku tadi kesimai gitu. Iya, dalam Ini banget. master. Dalam banget. Jadi yang udah pernah Diem semua. Sampai lupa ya. Gak bisa stand up comedy nih. Mati sekarang. Jadi kayak paham banget. itu tuh bahasan seperti ini tuh bukannya malah bisa jadi sesuatu pedang bermata dua nggak sih? Maksudnya ketika kita akan bilang bahwa death is beautiful, Yes. ketika life is so hard or harder. No. Oh, Life is also That's a beautiful. wrong idea. No. Look. Look. Papi sini, papi ini. seru. Enggak, Pi. Banyak masalah kayak suka gua ya. Permasalahan dia nih. I know. I know. Nangis gua di sini. Look. Kan kita tuh karena kita tuh cuman ngelihat dunia tuh sepotong ini, physical world that we know. Kita tuh kalau kita tuh orang wise, kita tuh wise-nya cuma separuh. Karena kita tuh nggak tahu dunia sebelah sana. If only you can go there. What the so-called kalau orang itu orang Islam bilang tablet apa namanya? Lafuz. Lafuz itu. Jadi ya. Mahfud. Nah, whatsoever your fate, Hidup itu. whatsoever your fate, you are going to undergo, actually already been written there. Lah kamu tuh bisa lihat itu sendiri dan itu bukan teori. Cuman ya itu kan ada prosedur ya, ada protokolernya di sebelah sana. Ya itu lain lagi ceritanya. Tapi itu semua bisa kita lihat. Akhirnya waktu kita kembali ke dunia ini, kita akan menerima apapun dengan cara yang berbeda. Nih ya, what makes people live in a wrong way? Mereka pikir kalau mereka tuh tidak punya duit, tidak punya mobil, tidak punya rumah sama dengan susah. No, look, siapa yang lompat dari penthouse-nya Pondok Indah? Gak mungkin orang larat. So, richness doesn't mean happiness. Nah, semua itu akan membuat dengan sinematis lagi hidup ini akan membuat perspektif kita tentang hidup itu sama sekali berbeda. Karena kita wise-nya nggak separuh gitu. Kalau kita tahu physical, kita wise-nya separuh gitu.
Tapi kalau kita tahu yang ini, tahu yang di sebelah sono, ya wise-nya complete lah gitu. Wes ya. Iya, Mana? Ini oke banget ya. Aku lagi baca buku tentang stoik sih. Oke. Nah, ini juga menarik sih. Tapi kalau dia kan membahas tentang kehidupan. Iya. Oh, ini semua ilmu dimasukin sini ya? Iya, kami meneliti. Enggak berarti Jadi kayak mati sama. suri. Bukan, enggak. Cuman mati suri itu kan Tapi- dia belum ke terowongan sebelah sana ya. Jadi dia kan Balik lagi. Kita, Balik lagi. kalau yang Papi cerita tadi, Heeh. kan habis terowongan, orang tuh ngelihat bright light. bright light ya. Actually, bright light itu portal menuju dunia seberang. Oke. The art of dying by living itu start from that light on. Jadi ke sebelah sononya light. Jadi Nah, itu sama- dia. Sama kayak seorang bayi sebelum dilahirkan dia nggak tahu apa-apa kan. Nah, itu misteri kayak begitu, you will see by yourself. Not a theoretical. Even, sorry ya, bagaimana ceritanya jiwa itu turun. Bagaimana ceritanya jiwa itu mati. Prosedurnya apa aja yang akan dilewati. Apa benar seperti yang dibilang di agama kita. Nanti kita line up kayak orang line up Baris. Tahu. Ngantri. Gitu. Terus Iya. dipanggil satu-satu. Mas rambut diwut. Sorotannya Papi. Terus dipanggil, kita dibawa menghadap ke hakim agung. Terus kita dikasih lihat film kesalahan dari itu, mulai iya. kita kecil sambil kita dibilangin Sanes ya. Oh, gitu Nah, ya. iya. Tujuh aku itu dia. Itu contoh. memorize. Iya. Nah, itu semua segala yang sudah kita alami di dalam kehidupan ini itu dikasih lihat sambil dikasih tahu sama dia. Nih lihat, look. Kalau yang kayak begini ini bener apa salah? Salah. Please do not do it again next time. Oke. Terus finally selesai filmnya. Comes the sentence. Dok. Neraka 10 tahun, sorga 10 detik gitu. Jadi nggak ada sentence yang absolutely neraka, absolutely heaven, nggak ada. Semua itu orang punya perbuatan baik, punya perbuatan jahat. Nah, in according to that deed, they have taken, mereka masuk surga, mereka masuk neraka. Please try to understand, whosoever stay in hell and heaven is not permanent. It is a temporary place. Sesudah menyelesaikan masa di neraka dan di surga, kamu masuk ke alam penantian. Nah, di situ comes another obligation taken from your. Nah, ini dia nih. Ngomong di sini susah nih. Ini sesuai dengan teori karma. Kita diambilin dari karma simpanannya, kamu turun lagi ke dunia. God is the all forgiver. God is all giver. Apapun permintaan kamu akan dipenuhi. Cuman masalahnya permintaan kamu itu membuat kamu celaka. Jadi misalnya nih, the whole life kamu tuh melarat, kamu terus kepingin kaya. God is the all giver. Kamu akan dibikin kaya. Cuman untuk jadi kaya, kamu harus jadi ular penunggu harta karun, gitu. Oleh karena itu, jadi ular ya dia nungguin ya. Oleh karena itu, be careful with your wish, gitu. Nah, itu ordinary procedure for those who do not know the way. Nah, bagi mereka yang tahu jalan, mereka lewatnya jalan yang berbeda sama sekali. Mereka tidak melewati proses itu. Nah, yang kayak beginian kan kita dengernya only like a fairy tale from our theologian. Kalau kita orang Katolik ya pasturnya cerita. Nanti kalau mati yang penting percaya sama Yesus Kristus. Pokoknya kan, kowe percaya karo Yesus Kristus selamat wis ngono tok ya. Ngono lho. Baik. Dia katanya meninggalnya mau bawa apa? Alkitab. Tolong di dunia aja nggak pernah dibaca.
Nah begitu itu loh. Jadi ya, sorry ya. Ini maybe my point of view absolutely different than ordinary people does. Jadi biasanya apa yang kita tahu mengenai kematian itu dari scientist nomor 1, nomor 2 itu dari theologian, nomor 3 itu dari philosophers. But all of them do not have real realization about death. Nah, we are practical. Tadi ada pertanyaan yang menarik sama Simba. Why is it an art? Yes. Balik lagi nih, kata seni yang tadi di highlight. Ini kan listeners mungkin nggak dengar tadi apa percakapan kita. Kenapa kata seni itu dilabelin di kematian, bukan malah di kehidupan? Boleh, silakan ada yang boleh menjawab. Papi lagi dong, Papi. Papi sudah Papi lagi. Sudah sananya Papi. Enak kalau Papi ngejelasin tuh damai. Kasih waktu 1 minggu buat BK, Bi. Bisa banget. Ya. Dia kayak udah ngeliat gue banyak masalah gitu. Gue harus ngeproses anak ini nih kayaknya nih. Udah mau login, Mbak. Udah mau login. Aduh, gue udah mikir lockout ini. Login udah mau lockout. Oke, Papi silakan jawab, Papi. Why is it an art? What do we call art? Apa sih art itu? Nah, ini kebetulan worldly work-nya saya, I am an artist. Jadi, ya I can say something lah about art. Oke? Oke. Nah, art is anything related to beauty. Ya. Jadi when you are talking about beauty, you are talking about art. Nah, Socrates itu bilang, God is beauty. So, whenever you are going nearer to God, means you are going nearer to the art. That's why di dalam Senimatis Lagi Hidup kita bergerak mendekati Tuhan, the beauty. That's why death in another way is an art. Because you are approaching the beauty. Because God is beauty. That's it. Oke. Ini kan lagi bergabung bersama kita juga salah satu penulisnya ya, ada Mbak Stacy dan Mbak Mita. Tapi sebelum kita mengajak Mbak Stacy dan Mbak Mita untuk ngobrol bareng kita, kalau talk about experience, itu kayaknya mungkin yang listeners bertanya-tanya, mungkin dari salah satu dari tamu yang datang hari ini, boleh nggak dikasih sedikit cerita singkat tentang siapa yang pernah mengalami experience about that, and then menuangkannya di dalam buku. Tapi kita panggil dulu ya Mbak Stacy dan Mbak Mita biar ikut bergabung bersama kita. Oke, halo Mbak Stacy, Mbak Mita. Halo, aduh, terima kasih ya sudah mau ikut ngobrol bersama kita di Sikat Miring. Terima kasih juga sudah untuk bergabung. Harusnya kita mengenal lebih lama sebenarnya, nggak sekarang. Kayaknya gue akan ada sesi khusus sih buat kalian semua. Gitu. Gitu. Tapi makasih banyak. Kita akan banyak ngobrol sih ini. Ini banyak banget sesuatu yang amat sangat menarik. Tadi Papi juga udah ngebahas. Kita ngobrol dan siapa aja yang akan mau menjawab boleh ya Mbak. Aku udah buka line-nya baik Mbak Stacy dan Mbak Mita. Silakan akan bergabung ya. Tadi pertanyaan aku itu siapakah yang akan memberikan cerita tentang experience about that ini, silakan. Mbak Dara atau atau ada Mbak Stacy atau Mbak Mita boleh talk about experience tentang death itu. Yang ada di studio mungkin? Ada yang mau bercerita tentang experience? Oh, gantian katanya. Pengennya Mbak Stacy atau Mbak Mita nih. Iya, jadi saya ingat waktu saya kecil. Jadi ayah saya meninggal waktu saya masih kecil ya. Nah, karena kecintaan saya kepada ayah saya itu pada saat beliau meninggal saya sedih sekali dan saya punya keinginan besar untuk ikut. Pada saat itu saya melewati lorong yang tadi sudah dijelaskan Papi. Tapi at some point pada saat saya mau masuk ke dalam sinar, semacam ada invisible barrier yang tidak bisa tembus.
Oke, lanjut Mbak. Halo? Maaf. Ada suaranya nggak? Oke. Bisa nggak? Kemudian ada yang nepuk bahu saya dari belakang, dibilang, kamu kenapa di sini? Terus saya bilang, iya saya mau ikut ayah saya tadi ke arah sini, tapi saya nggak bisa masuk gitu. Terus yang nepuk saya dari belakang tuh bilang, ya emang belum saatnya kamu, ayo balik gitu. Akhirnya balik. Jadi itu sedikit kecuplik pengalaman kematian yang dulu pernah alami. Oh iya, maaf tadi agak ada gangguan. Itu berarti pengalaman. Boleh diulangin sekali lagi? Tadi sempat ada mati soalnya. Pengalamannya apa tadi Mbak? Sampai mana ya tadi ya? Iya maaf soalnya tadi ada bluetoothnya. Sampai di usia tadi, pergi sana gitu. Jangan gitu dong. Berarti itu di umur berapa mengalami itu? Waktu itu saya usia 11 tahun. Oke. Jadi karena kesedihan saya luar biasa karena ditinggal ayah saya punya keinginan untuk ikut ke alam seberang seperti itu. Dan saya memang melewati lorong yang dijelaskan oleh Papi tadi ya. Saya benar-benar melewati itu dan pada saat saya masuk ke area pencahaya, semacam ada invisible barrier yang tidak bisa saya tembus. Oke. Tapi yang pengen aku tanya itu ketika menyeberang ke sana itu, aku nggak tahu ya, ini pertanyaan pribadi dan mungkin membawa perwakilan dari Beat Listeners. Hal apa yang paling kerasa dalam artian physically itu yang Mbak lihat apa? Masihkah Mbak dengan fisik yang sama atau apa gitu? Sudah tembuskah kayak kita nonton film apa bagaimana? Kalau saya sih nggak usah apa-apa ya, ringan-ringan aja. Oh gitu, ngerasainnya ringan ya? Yang paling kerasa itu di ringan ya? Oh wow. Aku kayak speechless ya. Tapi benar ya, maksudnya gini, sebenarnya tidak pernah ada yang valid dengan apa yang terjadi after kematian ya, tapi punya beberapa benang merah yang sama. Ngerti gak sih? Ketika kita meninggalkan raga, pasti kebanyakan aku juga sering sih baca-baca buku tentang pengalaman atau experience kematian itu, yang paling mereka rasakan pertama itu adalah feel peace dan ringan. Gitu. Ya ada beberapa yang ceritanya melihat cahaya atau mungkin dia conversation dengan God gitu ya. Itu banyak ya cerita ya, tapi feel paling pertama yang dirasain itu pasti ketenangan. Peace gitu. Sampai aku bertanya bahwa sebenarnya mungkin gak sih ada damai yang bisa sama ratanya di dalam kehidupan? Maksudnya ini kan damai yang kita rasakan pada saat kematian nih. Pada saat kehidupan tuh ada damai yang sama gak sih sebenarnya? Atau malah hidup itu memang gak ada kedamaian sama sekali? Itu seninya. Wow. Itu yang kita pelajari. Gue ngerti maksudnya sekarang. Iya, gue ngerti. Itu ungkapan hati lu semuanya. Enggak. Ini tuh gue mencoba untuk meng-explain. Karena dalam pikiran gue itu adalah kusut. Kenapa kita talk about kematian sedangkan kita tuh lagi menjalani kehidupan. Sebenarnya kan yang paling kerasa itu adalah yang relevan banget yang kita harus tahu itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya kan? Apakah itu berpengaruh dengan kematian? Karena gini, terlalu kita mengejar hidup pun salah, mengejar kematian pun salah. Berarti kan harus mencari balance-nya dong. Ya nggak sih? Kayak gitu. Ada yang mau ditanggapin nggak, Bas? Saya mau minta kayak gue yang jadi narsumnya nih ya. Iya, kalau berdasarkan ceritanya Papi tadi kan disampaikan bahwa hidup tuh punya konsekuensinya, punya tabungannya untuk apa yang kita tuai di kehidupan nanti. Setelah kematian menjemput kita. Nah, karena kehidupan itu punya konsekuensinya atas tabungan kita mendatang, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik dan benar. Nah, seharusnya hidupnya itu kan selaras dengan beauty dari yang tadi Papi bilang. When we're approaching God, we're supposed to be approaching the beauty itself or the creator of the beauty. Nah, kalau seandainya kita mau mendekati the beauty, ya tadi kan ada sensasi-sensasi yang mungkin digambarkan sama para filosofer, sama orang yang mengalami mati suri, badan terasa ringan, hidup terasa damai, dan sebagainya. Nah, gimana bisa kita tarik sensasi-sensasi itu di kehidupan kita sehari-hari? Ya belajarnya ini. Ini kalau dia
menjelang kematiannya itu utangku bebasnya utang. Manusia mati tidak boleh meninggalkan utang. Iya kan? Jangan meninggalkan nama baik lah. Gading juga jangan. Di situ ada juga Mbak Mita. Dari Mbak Mita dan Mbak Stacy kita kenalin juga ke Beat Listeners bahwa salah satu penulisnya juga. Iya. Salah dua penulis ya. Salah dua penulis. Ini buku dikeroyok. Iya. Ini buku dikeroyok. Dikeroyok itu. Tapi itu chief editor. Chief editor. Chief editor di sini, kemudian ada 7 penulis. 7 penulis. 4 adalah orang asing. 3 adalah orang asing. Lainnya adalah orang lokal. 2 adalah PhD candidate. Bahkan ibu tim di samping saya sudah menjadi dokter. Wah, Iya. round of applause dong. Ditambah 2 orang aring. Dulu Gitu kan? awutan. Artinya sampai chief editornya pun memiliki background edukasi yang tinggi lah, pendidikan yang tinggi, sehingga apapun yang kami tulis di sini bukan asal jiplak, tapi protokol penelitiannya ada. Soalnya ini memang basisnya makalah sih sebenarnya. Berapa lama, Mbak? Berapa lama menciptakan? 3 bulan. 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Karena dikeroyok rame-rame. 9 orang. Sebetulnya lagi ini karena adalah pengalaman yang sudah kita pelajari cukup lama. Cuman kemudian karena yang di belakang ini nyuruh, ayo nulis. Jadi cuma tinggal menuangkan aja dalam tulisan. Jadi bukan menelitinya itu 3 bulan, enggak. Menelitinya udah lama. Lama. Bertahun-tahun ya Om Dola ya, bertahun-tahun. Jadi ya dituangkan dalam tulisannya. Persiapan untuk menulisnya ini 3 bulan. Nah, ini sekarang kan jadi apa Erik namanya? kan alim kan? Halim. Oh, alim. Alhamdulillah ya. Nah, tadi Papi udah ceritain, Pak ini udah ceritain, Dara udah ceritain bagaimana enaknya hidup di sana. Saya ceritain kisah-kisah yang negatif. Oke. Saya orang negatif jadi ceritain. Bagaimana rasanya kematian itu. Kita udah ke bagaimana menghadapi kematian, bagaimana proses kematian, terus bagaimana setelahnya. Saya ceritain. Jadi pada suatu hari, mesti tenang ya. Mesti serius. Ini pada suatu hari. Pada suatu hari. Ini pasti beritanya Nabi gembira. Enoh ya. Kalau di Kristen tuh namanya Enoh. Enoch Ya. Kalau kita namanya Idris ya. Idris bilang, I want to face the death. Gitu. Saya pengen nyoba kematian. Dia bilang. Dia ngomong sama malaikat itu sakaratul maut. Dia bilang, oke, dia bilang. Dia mati. Habis itu ditanya sama malaikatnya, gimana rasanya mati? Terus dia bilang, itu kayak domba dikulitin, hidup-hidup gitu, dikasih cuka. Dan sakitnya mati itu 7 kali dari itu. Ditambah kamu nggak bisa ngadu, nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Mbak Beka, kayaknya pernah. Aku pernah sesakit kitab Enoch ya, sesakit itu. Oke. Nah, terus kedua, ada seorang teman Nabi, sahabat Nabi, Nabi Muhammad, Amr bin As. Jadi dia seorang yang terpercaya. Ada orang nanya sama dia, dia sakit, pengen menjilat aja. Dia bilang, gimana rasanya mati? Di sekitar saya ada pembakaran. Saya melihat dari lubang jarum. Penglihatan saya dari lubang jarum. Dan akar pohon itu menusuk saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu kisahnya Amr bin As. Itu diriwayatkan oleh siapa, tapi memang bukan hadis karena memang dia bukan nabi. Jadi terus ketiga adalah pengalaman dari Al-Ghazali. Ditanya bagaimana rasanya mati. Jadi kamu kalau misalnya kamu potong tangan, sakit kan di sini aja. Ini seluruh badan mengalami sakit itu. Bukan cuma lipat kan? Bukan cuma di sini aja. Jadi semua badannya. Dan pada saat itu kamu nggak bisa ngadu. Cuma ngerasain aja. Ngerasainnya memang udah pengen terakhir gitu. Nah, gimana kita persiapan buat itu?
Gimana menghindari sakit itu? Gimana kita mengalami satu peristiwa yang paling sakral yang pasti kita alamin itu? Kita boleh ngomong kayak BK tadi ngomong indahnya cahaya. Gilanya ini. Cakep. Gilanya sebelah gue. Oh benar. Dan proses kematian yang kita mau tanpa tadi kata Papi Rasul Paulus dari Kristen itu bilang I die daily. Saya mati setiap hari. Latihannya itu. Latihannya adalah saya mati setiap hari. Terus kemudian ada Rumi bilang matilah sebelum kamu mati. Dia mengutip dari Nabi Muhammad. Rabia al-Alawiyah juga begitu. Nabi bercerita bahwa matilah sebelum kamu mati. Katanya. Terus Ali bin Abi Thalib juga ngomong matilah sebelum mati. Dan tadi kata Barini juga dia yang ngutip bahwa matilah berkali-kali sebelum kamu mati. Itu latihannya. Kayak memento mori bukan? Ya, kalau kamu sudah biasa melewati itu ya udah nggak sakit. Fati gitu tadi. Amal Fati ya. Gitu ya, Pi. Iya. Nah, saya menceritakan bagaimana peristiwa itu. Tadi kamu terguncang pengen mati terus pengen itu gara-gara indahnya sana. Tapi matinya seperti itu yang kamu mau gimana? Nggak mau kan? Nggak mau. Sakitnya seperti itu. Nggak mau. Dan orang-orang ini, orang yang Papi juga, itu mengalami kematian setiap hari seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, seperti yang dituliskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak nulis, tapi bersabda seperti itu. Rumi, Rabia al-Bidiyah, terus al-Alawiyah, terus Ali bin Abi Thalib seperti itu. Dan kita nggak pernah melatih seperti itu karena nggak ada orang yang bisa melatih seperti itu. Karena mereka berteori doang. Mereka nggak ada yang tahu matinya gimana. Di gereja tidak mengajarkan itu, di masjid tidak mengajarkan itu. Padahal itu hal yang pasti, hal yang besar yang pasti. Yang harusnya kita harus lebih tahu dibandingkan sebenarnya gambaran apa akar kematian itu kan. Sedangkan itu kan tidak ada yang benar-benar mutlak gitu. Nah itu dia. Jadi jangan terpengaruh, jangan terkesima dengan cerita-cerita cahaya apa sih. Tapi kita juga punya persiapan buat menanggung sakitnya itu. Kenapa itu nggak pernah cerita orang ya? Orang itu bercerita terus, tapi pada saat orangnya mati, kehilangan makna daripada orang itu. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada yang mengajar. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, terus kemudian penerusnya tidak menceritakan itu, tidak mengajarkan itu. Ajarannya menjadi ritual, bukan praktekan, tapi teoritis semata. Al-Ghazali mencari-cari sampai itu. Bagaimana peristiwa kematian? Berarti lebih ke persiapannya. Ya, persiapan. Itu yang kita mau uraiin di buku ini. Persiapan kamu sebelum mati. Sebelum mati. Tuh. Kayak Mbak Beka kesini dandannya gila-gilaan 7 jam. Enggak sih, aku bikin di sini habis aku begini nempel aja gitu. 5 detik lah. Satu hal yang pasti, kita nggak pernah persiapan. Hal yang kita lihat apa persiapannya kayak makam miliaran yang di Kerawang sana. Bukan itu. Kita malah lebih sering mempersiapkan gue akan mati di tanah yang mana, kuburan petinya apa. Bahkan gitu ya. salah satu pemilik rokok itu punya makam yang paling gede di Indonesia. Tapi buat apa itu? Sama aja itu. Jadi kita ngasih persiapan untuk tubuh yang kita tinggalkan, tapi kita lupa ngasih persiapan untuk ruh yang kita. Jadi kamu ngerti nggak? Ngerti. Seperti kamu bisa bayangin, ada kambing, ada domba, dikasih asem, 7 kali sakit daripada itu, dan si malaikatnya ngomong, saya paling lembut, nyabut kamu. Yang lain lebih gila. Makanya tadi. Makanya tadi itu pakai daun pisang tadi makanya. Tapi aku penasaran, sebenarnya kan ada beberapa yang menyusun buku ini.
Boleh tahu kalian saling bisa bertemu dan sampai merangkum buku ini tuh dari mana? Apa Kalau memang awal salah pertama satu muridnya ketemunya deh. Itu gimana kok bisa Jadi berkumpul, bisa terjadi buku ini sampai bisa menyadarkan BK. Bentar dulu, belum sadar. Oke, dari mana coba ketemunya? Papi. Atau kita ngajak yang di Bali. Ayo jawab Mbak Stacey dan Mbak Mita, ketemunya di mana sehingga kalian bisa berkumpul dan menciptakan satu buku yang oke banget ini. Riwayat berarti ya, riwayatnya. Iya. Mana ini? Mbak Stacey, Mbak Mita. Dari mana ketemunya kalian orang-orang hebat ini? Jadi mungkin gini ya, kan kita semua ini mengalami perjalanan hidup ya, masing-masing orang itu punya perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya itu pada dasarnya tuh kita selalu merasa bahwa kita tuh menderita gitu hidup di dunia ini gitu kan. Nah, ketika di ujungnya penderitaan itu tuh akhirnya kita jadi mencari sesuatu apa ya kira-kira yang bisa membuat kita bahagia gitu. Nah, ketika perasaan itu muncul, itu ibaratnya kalau kita mau bicara tentang kematian atau tentang Tuhan gitu ya, itu ada jalannya. Tadi kan pertanyaannya gimana bisa akhirnya berkumpul dan bertemu gitu. Jadi dengan para penulis ini semuanya dengan Papi itu ya karena dorongan yang begitu kuat atas perasaan penderitaan hidup lah gitu istilahnya. Dan akhirnya dengan berbagi cerita itu kita akhirnya bersama-sama untuk mendalami sebenarnya ini tuh apa sih gitu. Kenapa sih kok kita hidup di dunia ini selalu merasa menderita gitu. Nah ini memang ada hubungannya dengan peningkatan kesadaran gitu. Nah karena sebenarnya kematian sendiri itu adalah kesadaran kita gitu. Jadi kesadaran kita meninggalkan tubuh sehingga kita dibilang mati gitu. Nah, dengan rasa penderitaan inilah kenapa manusia itu di dunia akhirnya mencari sesuatu yang hilang gitu. Nah, ketemulah dengan orang-orang hebat ini, para penulis, ketemu dengan Papi, dan kita berbagi sebuah ilmu yang sebenarnya semua orang itu bisa lakukan gitu. Karena sebenarnya secara tidak sadar semua orang itu pasti merasa menderita gitu. Nah, dengan kematian ini itu adalah persiapan kita menghadapi sesuatu yang pasti yang dari tadi Om Dola sudah sebutkan ya gitu. Jadi memang pertemuan ini adalah pertemuan dengan orang-orang hebat, pertemuan dengan Papi ini dikarenakan kita mempunyai satu tujuan yang sama gitu. Akhirnya dipertemukan ya bisa dibilang ya jalannya Tuhan juga ya gitu. Jadi akhirnya kita mempelajari ini untuk sebenarnya menemukan apa sih kebahagiaan sejati itu. Kenapa kok kematian itu dibilang indah gitu? Karena itu semua saling berhubungan ya gitu. Jadi ya intinya memang tangan Tuhan lah yang akhirnya mempertemukan kita semua untuk akhirnya sama-sama belajar mempelajari seni mati selagi hidup gitu. Oke. Tapi ini bukan berarti ada komunitas. Komunitas. Akhirnya kami membentuk komunitas. Ya kita apa namanya? Ya karena kita mempelajari hal yang sama, jadi ya pasti ya ada perkumpulan ya. Pasti. Ini BK mau ikut nih. Jadi anggota. Ajak gue. Malah jangan. Nanti dulu gue harus baca dulu bukunya ini pasti itu ada suhunya di belakang. Papi kan? Iya. Tapi aku mau belajar Papi. Ya udah kamu mati dulu. Jangan gitu. Mati dulu. Ya Pi. Tapi sebenarnya kalau dipikir kan pernah menjalani hidup yang pasti miserable lah ya. Sampai akhirnya merasa bahwa apa ya bilangnya ya, lepaslah dari situ. Dan kita bisa, ketika kita ada di dalam masalah itu, kadang kita tuh gak akan bisa ngelihat outnya kita. Kita harus ada jauh dong dari situ dulu. Nah, ketika kita keluar dari box itu kan Mbak dan Mas pasti punya pengalaman itu kan. Dan itu
because of experience of that tadi yang membuat kalian change? No. Lu konsultasi di sini. Bukan konsultasi. $. Nanya. Karena semua orang yang pernah mengalami miserable tuh dia harus punya momen untuk out from there. Menurut gue ya, Tapi gitu. jangan ke gue dong outnya dong. Out kayak gitu. Iya nggak sih? Apa karena experience of that? Bukan. Kita nggak ngajarin sesuatu, misalnya kamu, misalnya Erik punya mobil rusak, terus ganti mobil jadi bahagia, nggak gitu kita nggak gitu. Bukan materialnya. Kita nggak jadi bagaimana caranya mengolah pikiran, dan setiap zaman di dekat kamu mungkin ada orang yang bisa mengajarkan itu, tapi memang fokusnya kita semua itu nggak fokus ke dia. Bayangkan kalau kita di zaman Yesus, apakah kita mau ngikutin Yesus? Hanya 12 orang dan 12-nya waktu dia saat. Nah itu. Karena yang ditawarkan Yesus bukan sebuah mobil baru atau apa. Yang ditawarkan Yesus ketenangan pikiran. Dan saat itu orang nggak merasa Nggak ada, penting ya? nggak penting buat orang. Iya. Okay. Kalau sekarang sih penting banget kayaknya. Nah itu penting banget. Di era sekarang, betul. Makanya dikit-dikit kan kayak healing, betul, gitu. Aku anxiety, Iya, gitu kan iya, ya. iya, iya. Anxiety. Dikit-dikit gitu sekarang, ya guys sih. Depresi. Iya. Jadi Kayaknya tenang ya. Disuruh cuci piring sama mamanya. Aduh, aku KDRT. Iya. Kan? Ini abuse, Iya. child abuse gitu. Iya. Abuse gitu. Lu Sekarang kenapa punya pikiran kayak gitu sih? enggak, sekarang tuh gitu loh. Sekarang sebegitunya. sedang di apa namanya kedepankan tuh Betul. ide-ide seperti itu Iya, ya. jadi memang ketenangan hati memang kalau zaman sekarang tuh Krusial. aspek penting tuh. Krusial. tapi pertanyaannya, ya everybody wants it, Yes. but apakah kamu benar-benar pingin? Misalnya saya minta kamu menenangkan pikiran, tapi di satu saat bioskop ada memutar film yang bagus. Mana yang kamu inginkan? Are you really want this? Ini adalah sebuah tantangannya. Apakah kamu benar-benar mau ketenangan atau memang yang dunia? Karena ketenangan berbeda jauh sama dunia tadi. Makanya saya bilang kontradiktif. Mungkin mau tapi nggak konsisten kali ya. Untuk terus mendapatkan ketenangan itu. Nanti di tangan gurunya kamu jadi mengerti. Bukan kita kok yang bisa mengerti bahwa dunia ini fenomena kata Quran kan. Dunia ini hayalan. Dunia ini sekejap kata Quran. Tapi mereka ngejar-ngejar dunia. Bahkan mohon maaf ulama berdasarkan Padahal dunia bakal kita tinggalin ya. ya. Polana. Tapi kan yang Mbak kejar, saya kejar, semua kejar kan dunia kan. Iya. Kalau aku sih memang karena tinggal di dunia. Ya. Gitu. Tapi apakah dunia terus? Suatu kali kan kita mati. Makanya kita buat buku kematian. Menyadarkan kamu, kita, saya, bahwa kamu nggak selamanya lo hidup di sini. Iya, jadi kayak berhenti sejenak. Jangan susah gara-gara ini, jangan senang banget gara-gara ini. Ada sesuatu yang kamu harus persiapkan lebih dari dunia ini. Jadi ini karena waktu juga, aku pengen kasih pertanyaan ini khusus buat Mbak Stacy di Bali. Mbak Stacy. Udah. Belum. Oh, ini. Masih ada nggak? Masih ada. Masih ada kan? Mbak Stacy. Balik. Hadir Mbak Stacy. Mbak Stacy, tadi kan kita udah banyak bahas di studio juga tentang spill dikit lah tentang isinya secara garis besar. Tapi pengen tahu juga sih tujuan. Suaranya timbul tenggelam, Mbak. Kenapa? Timbul tenggelam. Oh, jangan. Maaf lagi berenang. Kelelep. Lagi kolok masalah. Ini jangan juga ini dong. Dari gue jadi. Mbak, ini dengar suaraku? Oke, nah Sudah dengarkah keluhan-keluhannya? udah dengar tadi dia, udah dicatat. Mbak mau nanya, ini tujuan dari buku ini untuk para pembaca itu sebenarnya apa sih? Ya karena begini ya, tujuannya sih sebenarnya sudah jelas. Karena tadi kan juga sudah diceritakan juga dari Papi, lalu rekan-rekan yang ada di diskusi
ada banyak manusia ini hidup tetapi tidak tahu tujuan hidupnya apa, seperti itu. Nah, jadi dengan menulis buku tentang kematian ini, kami berharap supaya kami itu bisa mendorong para pembaca, encourage ya, jadi kita bisa encourage para pembaca untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Tuh. Bermakna ya. Kesini tuh. Ke mama bukan. Ini tujuannya mengejar apa nih, gitu loh. Nah, kalau kita hanya mengejar objek duniawi saja, apakah dengan seperti itu hidup kita sudah dikatakan bermakna? Padahal segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu kan tidak pernah permanen ya. Contoh, misalkan kita beli mobil baru nih, hari ini beli mobil baru, senangnya setengah mati. Tetapi kita harus ingat bahwa suka dan duka itu selalu ada dalam satu paket selama kita hidup di dunia. Kita dapat sukanya nih, habis beli mobil baru. Dukanya apa? Tiap kali kita bawa mobilnya selalu deg-degan nih. Aku udah hati-hati nih, jangan-jangan ntar diserempet orang naik motor. Nah, itu duka kan, karena kita kehilangan ketentraman, kehilangan ketenangan pikiran seperti itu. Nah, jadi kita menderita, kita berduka gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya melihat hal-hal duniawi saja, kita hanya mengejar hal-hal duniawi saja, berarti menurut kami kehidupan kita belum bermakna. Gitu. Karena kehidupan itu bermakna jika kita tahu sebenarnya tujuan kita apa. Jadi our innermost value of life itu apa? Oke. Dan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan maksud dan tujuannya kita menyusun buku ini, kita mungkin. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin nggak dari Mbak dan Mas? Papi lagi. Papi. Sama kan, Pi? Tuh. Mbak Stacy yang di Bali aja ngomongnya Papi. Gue tuh gue bilang, Mbak Stacy, lu minta ke Abi tiket, gue bilang gitu. Iya. Abi nolak. Pasti dibeliin sama tiket, cuman pulangnya lu beli sendiri, gue bilang gitu. Aduh. Oke. Itu tadi tujuan buku yang dikatakan Mbak Stacy, atau ada yang mau ditambahkan dari Mbak Dara atau yang lain? Itu ya, semua ya, secara garis besar ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Beat listeners yang penasaran untuk ingin membeli dan membaca buku ini, kemana Mbak Dara? Silakan. Jadi untuk buku ini sekarang sudah cetakan pertama, saat ini sudah tersedia di marketplace utama. Nah, gitu. Buku ini sudah tersedia di marketplace utama di Shopee, Tokopedia, Lazada. Lalu bisa juga pre-order di via customer service kami. Dan buku ini memiliki dua versi Inggris dan versi bahasa Indonesia. Buruan sebelum masuk ke cetakan selanjutnya, pre-order dari sekarang. Terima kasih Beat Radio. Terima kasih juga. Terima kasih. Seru banget. Astaga. Mengena nggak ke diri lu? Banget. Jelek. Jadi lu pengen insap besok? Belum tentu juga. Karena pertanyaan belum terjawab. Waktunya tuh terlalu apa lu pengen nanya apa sih? Nggak, pengen sharing aja. Maksudnya apa kasih clue-nya dikit aja? Sebenarnya lebih ke pemahaman dalam artian, maksudnya gini, karena buat aku itu tadi, memandang hidup, memandang kematian tuh semuanya different. Ketika mereka berhasil buat dalam satu buku, berarti mereka menemukan polanya atau apalah yang membuat menjadi di dalam, bisa dirangkum di dalam satu ini. Itu yang aku pengen tahu, core-nya itu. Beli. Gitu. Oh pasti. So pasti guys. Gitu. So pasti kalau itu. Okay. Gitu. Nah, makanya itu pemahaman, pengen sharing gitu. Karena benar-benar buat aku sendiri, benar yang dibilang tadi, penderitaan itu bahkan pada saat pikiran kita saja tidak merasa tenang, tidak merasa damai, kemana-mana, itu penderitaan loh. Gitu. Itu dia. Lu jangan aja. Iya. Gue pengen menang atas pikiran pikiran diri sendiri sebenarnya. Karena kadang kita suka diperhamba oleh pikiran kita sendiri. Wih, cakep. Cakep. Diperhamba oleh Pikiran kita sendiri. Kenapa lu bisa begitu? Itu dia. Karena itu dia. Karena jiwa lu tuh nggak tenang. Iya, ya pikiran juga nggak tenang. Itu
Ya, emang nggak punya pikiran. Oh iya. Coba gue liat lutut dulu ada nggak ya? Oh masih di situ nggak? Otaknya. Oke deh. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Makasih banyak. Keren banget, Terima keren banget. kasih. Semuanya itu keren banget kalian keren. Aduh. Boleh nggak sih habis dari sesi buat gue? Kita berdua aja yuk. Ayo. Ya, kita ngobrol. Coaching klinik ya maksudnya. Coaching klinik. Lagi ya nggak sih? Oh my god, keren. Kayak ini episode paling Lo oke. wajib ke sana. Wih sih. Kalau gue sekarang lagi belajar menenangkan diri. Oh. Loh, udah belajar sama Abi. Oh iya. Right from the practitioner. Lo selama ini belajar? Belajar sama Abi. Kok gua nggak lihat nggak tenang ya? Iya. Dia tenang, kita ngeliatnya nggak tenang gitu. Ada pelajarannya nggak? Jadi Bagaimana memberikan kesan ya? membagi Iya. ketenangan gue ke orang. Oh, jangan. Jadi biar gue tenang. Lo jangan ngeracunin orang. Hiprit. dong. Ya ampun. Hiprit. Bukan ini apa? Bukan ini Spirit. Spirit. Aduh. Oke deh, oke. Kalau begitu, karena waktunya juga kita udah sampai over loh ini, karena saking serunya. Terima kasih untuk para narsum yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga untuk Beat listeners yang mendengarkan kita. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanya, pengen mungkin ngobrol-ngobrol atau apa, bisa ke email tadi di mana emailnya? Emailnya bakumseries@gmail.com. bakumseries@gmail.com. Bakum series itu apa? Bakti untuk umat manusia. Bakti untuk umat manusia. Iya, spell bahasa Sanskrit ya. Bakum. Iya, bakum. Bukan. Bravo Hotel. Bukan bakul. Iya. Bukan. Bakul betul nasi. Bukan. Hotel. Alfa. Kalau buku ini lebih mendunia, kita bisa loh ada bedah buku teman-teman. Oh, iya. Jadi semakin exposure-nya lebih besar, maka kami akan sediakan semakin wadah untuk diskusi. Minat. Mau. Aku mau. Nah. Mau. Jangan lupa. Mana itu di dalam buku ini ada linknya. Dibalik. Nah, gitu. Kita kembali lagi ke zaman batu ya, interaksi antara penulis sama pembacanya. Itu seru sih, seru sih. Karena memang Indonesia darurat membaca. Betul. Jadi kita memang harus mulai menggerakkan Indonesia itu sih. darurat kesehatan mental juga. Betul. kan? Gue udah mulai kasih. Tolong. Lu udah jadi lu. Nanti jadi malah bahas gue. Oke, terima kasih untuk semua atensinya. Hari ini sangat menyenangkan buat aku secara pribadi, buat Papi dan buat yang semuanya sangat mudah-mudahan berdampak baik untuk kalian yang mendengarkan juga. Kewajiban Makoy untuk mengucapkan apa biasanya? Closing. Oh iya bukan. Apa? Oh iya, download aplikasinya. Itu dia, tugas dia itu. Download Pribadi. aplikasi Beat Radio Indonesia Yes. di App Store, di Play Store atau di website kita di beatradio.id. Terus milikin buku itu dong. Dan jangan lupa miliki buku ini. Kematian dan Kematian. seni mati selagi hidup. Kematian dan seni mati Betul. selagi hidup. Semua makhluk hidup bakal mati. Jangan lupa itu. Enggak bakal hidup. Ya? Bener juga lah. Oh iya. Bener juga. Oke, kita akan kembali lagi minggu depan dengan tema dan narsum yang pastinya seru Dan berbeda, oke? Oke. Akhir kata gue BK. Gue Pak Erik. Gue Ronnie McCoy. Dola. Dara, Tini. Papi. Kita Kita pamit. Minggu depan. See you and bye-bye.